Setelah kalian mengetahui bagaimana pandangan tokoh-tokoh pada masa klasik dan neoklasik yang udah dijelasin oleh Tisha tadi, sekarang kita akan belajar mengenai ideologi sistem ekonomi kapitalis. Simak yuk! Nah, saat kita berbicara soal ideologi kapitalisme atau yang bisa kita kenal juga dengan sebutan liberalisme, pasti nggak jauh-jauh dari istilah sekularisme. So, kalian udah tahu belum apa itu sekularisme atau malah baru dengar? Nah, jadi sekularisme ini itu dianggap sebagai kaidah berpikir di mana mereka mengakui adanya agama, namun mereka mengesampingkan peran agama dalam kehidupan. So, kalian tahu nggak apa yang menjadi alasan kenapa istilah sekularisme ini sampai muncul? Ternyata ini dilatar belakangi saat agama mulai dijadikan sebagai alat untuk menganiaya dan memeras rakyat pada zaman kekaisaran dan raja-raja di Rusia serta Eropa. Hal ini menimbulkan perdebatan antara para cendekiawan dengan para filsuf soal pemisahan agama di dalam kehidupan. So, makanya ketika kita berbicara soal ideologi kapitalis, pasti nggak jauh-jauh dari kata sekularisme. Oke, next. Kebebasan menurut ideologi kapitalis. Nah, jadi di dalam praktiknya, kapitalisme ini mengusung 4 kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan pemikirannya, kebebasan adanya hak milik, serta kebebasan pribadi atau privasi. Kemudian, ideologi kapitalisme yang selama ini dianut ternyata umumnya didasarkan pada penghargaan atas kerja keras, penghematan, dan inovasi. Sampai ada sebuah mitos Amerika yang mengatakan anyone can win and the winner will take it all. Jadi di sini semua orang tuh bisa menang dan pemenangnya bisa ngambil semuanya. Sangat kapitalis bukan? Dan bisa kalian lihat di gambar yang putih hitam itu. Nah, di situ digambarkan bahwa individu yang memiliki atau menguasai harta yang banyak akan berkuasa bebas terhadap masyarakat sesuai dengan kehendak mereka. Mereka juga beranggapan bahwa dengan menciptakan kekayaan, maka kapitalisme ini pada akhirnya akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Padahal kenyataannya yang digambar itu enggak juga kan? Jika kita melihat sejarah, kapitalisme ini dibangun dari pemikiran Adam Smith yang merupakan tokoh mazhab klasik. Dasar pemikiran ini bertahan hingga terjadi depresi ekonomi pada 1929, di mana pada saat itu ekonom lain yaitu John Maynard Keynes berhasil mengungkapkan teori dan gagasan bahwa sistem ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun. Tapi hal itu nggak berlangsung lama. Setelah 30 tahun berlalu, tepatnya pada 1973, sistem ekonomi kapitalis ini berhasil bangkit dengan nama baru, yaitu neoliberalisme, yang dimana saat itu terjadi krisis minyak dunia pada 1973. Jadi dari statement tersebut, Smith berpendapat pada ideologi kapitalisme ini, individu sebagai konsumen dan produsen menjadi lakon utama. Peran suatu negara hanyalah untuk mencegah kegagalan pasar atau sebagai penyedia barang publik saja. Esensi lain dari ideologi sistem ekonomi kapitalis ini bahwa kaum kapitalis memegang monopoli atas ketiga rencana dari ekonomi, menguasai segala sumber produksi, memegang kekuasaan atas segala distribusi pekerjaan, serta berhak menentukan dan membatasi pembagian konsumsi. Dan yang terakhir, ternyata di dalam prosesnya, ideologi dari sistem ekonomi kapitalis ini telah mewujudkan terjadinya revolusi dalam industri, penumpukan modal, pemuasan organisasi yang berkepentingan, hingga munculnya kaum proletar yang semakin menambah kesenjangan dengan kaum borjuis. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis dunia secara berulang dan menambah kemelaratan di dalam lapisan masyarakat.
Wah, ternyata kita sudah sampai di akhir video. So, aku harap dari penjelasan ini tadi, kalian lebih bisa memahami bagaimana pandangan tokoh-tokoh pada masa klasik dan neoklasik, serta ideologi pada sistem ekonomi kapitalis. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.